Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Program Studi Pendidikan Vokasional Informatika semester 4A. Dalam video presentasi ini, kelompok kami akan menjelaskan sedikit tentang materi paradigma dan prinsip IMK dalam mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Ibu Ermawita SPD MKom. Lalu ini dia anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Lilis Agustin dengan NPM 19150038. Yang kedua ada rekan saya Emilia Sari dengan NPM 19150023. Selanjutnya rekan saya Arpiana Rambe dengan NPM 19150010. Selanjutnya ada Pebidila Aptiana Sution dengan NPM 19150027. Yang terakhir ada rekan saya Depiana Sari Siregar dengan NPM 19150017. Mengapa studi paradigma? Masalah dalam daya guna interaksi. Bagaimana bisa interaktif sistem dapat dikembangkan untuk memastikan kegunaan? Lalu, bagaimana kemudahan interaktif sistem dapat dibuktikan atau diukur? Sejarah interaktif desain sistem menyediakan paradigma untuk digunakan sebagai desain. Memahami sejarah HCI sebagian besar adalah tentang memahami serangkaian pergeseran paradigma. Paradigma interaksi. Teknologi komputasi baru menciptakan persepsi baru dari hubungan manusia dan komputer. Kita dapat menelusuri beberapa pergeseran dalam sejarah teknologi interaktif. Selanjutnya yaitu paradigma awal dan contoh pergeseran paradigma. Yang pertama, batch processing, impersonal computing. Selanjutnya, time sharing, interactive computing. Selanjutnya ada networking, community computing. Lalu graphical displays, direct manipulation. Selanjutnya microprocessor, personal computing. Selanjutnya ada World Wide Web or WWW, global information. Yang terakhir ada ubiquitous, sebuah simbiosis dunia fisik dan elektronik dalam pelayanan kegiatan sehari-hari. Selanjutnya yaitu jenis paradigma. Jenis paradigma yang pertama yaitu time sharing. Selanjutnya yang kedua yaitu video display unit. Selanjutnya programming toolkits, personal computing, Windows System dan WIMP, metaphor, direct manipulation, language versus action, hypertext, multimodality, dan yang terakhir ada CSCW. Selanjutnya yaitu time sharing. 1940s and 1950s, explosive technological growth. Next, 1960s, need to channel the power. Selanjutnya yaitu JCR, Declader at ARPA. Selanjutnya yaitu single computer supporting multiple users. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi kami. Selanjutnya adalah video display unit atau VDU, yaitu dapat memanipulasikan dan memvisualisasikan informasi yang sama dalam representasi yang berbeda, mampu memvisualisasikan abstraksi data. Selanjutnya, programming toolkits, yaitu alat bantu pemrograman yang memungkinkan pemrogram untuk meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, personal computing, yaitu mesin berukuran kecil yang powerful yang dirancang untuk pengguna tunggal. Selanjutnya, WIM atau Windows Icon, Menu dan Pointer, yang memungkinkan user untuk berdialog atau berinteraksi dengan komputer dalam berbagai aktivitas dan topik yang berbeda. Metafor, komputasi yang berkaitan dengan dunia nyata sebagai kegiatan teknik mengajar yang efektif. Spreadsheet adalah metafora dari akuntansi finansial. Modeling Mayboard adalah metafora dari mesin tik. Direct manipulation, manipulasi langsung yang memungkinkan user mengubah kondisi internal sistem dengan cepat. Contohnya dengan manipulasi WYSI-WYG atau what you see is what you get. Visibility objek, penambahan aksi dan umpan balik yang cepat, menggantikan bahasa dengan tindakan.
language versus action. Kata-kata bisa menjadi lebih keras daripada tindakan aksi. Paradigma bahasa, antarmuka sebagai mediator, antarmuka bertindak sebagai agen cerdas pemrograman dengan contoh adalah bahasa dan aksi. Bahasa sebagai komunikasi dengan interface, aksi dilakukan interface untuk melaksanakan perintah user. Hypertext, penyimpanan informasi dalam format non-linear yang memungkinkan akses atau browsing secara non-linear atau random. Multimodality, salah satu cara adalah dengan saluran komunikasi manusia. Penekanan pada penggunaan simultan saluran ganda untuk input dan output. Sistem multimodal interaktif adalah sistem yang bergantung pada penggunaan beberapa saluran komunikasi pada manusia, mata, kulit, telinga. Selanjutnya yaitu Computer Supported Cooperative Work, atau yang biasa disingkat dengan CSCW. CSCW menghilangkan bias dari satu user per user komputer tunggal. Tidak dapat lagi mengabaikan aspek-aspek sosial. Surat elektronik adalah keberhasilan yang paling menonjol. Prinsip yang mempengaruhi daya guna. Yang pertama, learnability. Learnability adalah kemudahan yang memungkinkan user baru berinteraksi secara efektif dan dapat mencapai performance yang maksimal. Kedua, flexibility. Flexibility adalah menyediakan banyak cara bagi user dan sistem untuk bertukar informasi. Ketiga, robustness. Robustness adalah tingkat dukungan yang diberikan agar user dapat menentukan keberhasilan ataupun tujuan yang diinginkan. Prinsip yang mempengaruhi learnabilitas. Yang pertama, predictability. Predictability adalah mendukung user menentukan efek dari future action berdasar catatan atau sejarah interaksi sebelumnya. Prinsip yang terkait yaitu operation feasibility. Yang kedua, synthesizability, yaitu mendukung user untuk memperkirakan efek dari operasi sebelumnya pada keadaan saat ini. Yang ketiga, familiarity, yaitu pengetahuan dan pengalaman user dalam domain berbasis komputer atau dunia nyata lainnya dapat diterapkan ketika berinteraksi dengan sistem yang baru. Prinsip yang terkait usability affordance. Yang keempat, generalizability, yaitu mendukung user menambah pengetahuan dari interaksi spesifik di dalam dan di luar aplikasi ke situasi lain yang mirip. Yang terakhir, konsistensi, yaitu kemiripan dalam perilaku input atau output yang muncul dari situasi atau tugas objektif yang sama. Prinsip yang mempengaruhi fleksibilitas, prinsip dialog, initiative, definisi memungkinkan user terbebas dari kendala buatan atau artifisial pada dialog input yang dipaksakan oleh sistem. Prinsip yang terkait, sistem atau user primitiveness. Prinsip multi-training. Definisi kemampuan sistem untuk mendukung interaksi user yang berhubung dengan lebih baik dari satu teks pada satu saat atau waktu. Prinsip yang terkait, concurrent vs interleaving multimodality. Prinsip text migratability. Definisi kemampuan untuk melewatkan atau memberikan kontrol dari eksekusi teks yang diberikan sehingga menjadi teks internal user atau sistem atau berbagai antara kedua. Prinsip substitutivity. Definisi memungkinkan nilai-nilai atau values equivalent antara input atau output yang masing-masing secara bebas dapat disubstitusi. Prinsip yang terkait, representasi perkalian sama kesempatan atau opportunity. Prinsip customizing ability, definisi kemampuan user interface untuk dimodifikasi oleh user atau sistem. Prinsip yang terkait, adaptabilitas.
Prinsip yang mempengaruhi robustness. Prinsip observability, definisi kemampuan user untuk mengevaluasi keadaan sistem internal dari representasi yang dapat dimengerti atau dirasakan. Prinsip terkait browsability, static atau dynamic, default reactability, persistence, operation visibility. Prinsip recoverability, kemampuan user untuk melakukan koreksi bila sebuah kesalahan telah dikenal. Prinsip yang terkait reactability, formal atau background recovery, commensurate of effort. Prinsip responsiveness, atau definisi bagian user mengetahui atau menyadari laju komunikasi dengan sistem. Prinsip yang terkait stabilitas. Prinsip teks conformance, definisi tingkatan di mana sistem pelayanan mendukung semua teks yang user ingin lakukan dengan cara user ketahui. Prinsip yang terkait teks completeness, teks adequate. Sekianlah hasil dari presentasi video kami. Jika ada kekurangan maupun salah kata, kami mohon maaf. Semoga saja video kami dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.